Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya pada video pembahasan dan tutorial kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai penugasan atau assignment problem dengan menggunakan metode dan teori Hungarian secara sistematis dan menyeluruh. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita terhadap topik ini. Sebelum masuk pada studi kasus, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu assignment problem ataupun masalah pada penugasan ini. Assignment problem atau penugasan adalah salah satu permasalahan dalam riset operasi yang berkaitan dengan penentuan alokasi optimal antara sejumlah agen dan sejumlah tugas, di mana setiap agen hanya dapat mengerjakan satu tugas dan setiap tugas hanya dikerjakan oleh satu agen. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya atau memaksimalkan total keuntungan berdasarkan kombinasi penugasan yang paling efisien. Di sini kita menggunakan teori Hungarian, di mana teori Hungarian ini adalah algoritma matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan secara optimal. Algoritma ini bekerja dengan cara mengurangi elemen-elemen dalam matriks biaya sehingga memungkinkan pemilihan kombinasi tugas dan agen yang menghasilkan biaya total minimum. Metode Huringan ini dipilih dikarenakan dapat menyelesaikan masalah penugasan secara efisien dan menghasilkan solusi yang optimal. Mungkin langsung saja masuk pada studi kasus kita pada kali ini. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen memiliki 5 konsultan senior dengan keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda. Saat ini, perusahaan tersebut mendapatkan 5 proyek klien dari berbagai sektor industri. Untuk memastikan efisiensi dan kepuasan klien, pimpinan perusahaan ingin menugaskan setiap konsultan hanya ke satu proyek, dengan tujuan memaksimalkan total skor kecocokan antara konsultan dan proyek berdasarkan keahlian dan minat dan pengalaman masing-masing konsultan terhadap kebutuhan proyek. Berikut merupakan data yang diberikan oleh pihak perusahaan, di mana dapat 5 konsultan dan 5 proyek, yang masing-masing konsultan hanya bisa menuju ke satu proyek. Langkah pertama yang dapat kita kerjakan menggunakan teori Hungarian yaitu mencari nilai maksimum dari setiap baris, di mana untuk setiap barisnya itu didapatkan baris pertama nilai maksimalnya sebesar 210, baris kedua yaitu 160, dan seterusnya. Setelah kita mencari nilai maksimum dari setiap baris, maka langkah yang kedua yaitu kita dapat mengukurangkan masing-masing nilai baris dengan nilai maksimum yang sudah kita cari sebelumnya. Sebagai contoh, itu nilai dari 210 dikurangkan dengan 160 dan nilainya yaitu 50. 210 dikurangkan 140 itu nilainya 70. Begitupun seterusnya hingga semua kolom itu dikurangi dengan nilai maksimum yang sudah kita cari sebelumnya. Langkah ketiga yaitu kita mencari nilai minimum dari setiap kolom. Untuk langkah pertama tadi kita mencari nilai maksimum dari setiap baris. Untuk langkah ketiga ini kita yaitu mencari nilai minimum dari setiap kolomnya. Nilai minimum dari kolom pertama yaitu 15, nilai minimum di kolom kedua yaitu 0, dan nilai minimum di kolom ketiga yaitu 20. Setelah kita mencari nilai minimum dari setiap kolom, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengkurangkan masing-masing nilai kolom dengan nilai minimum yang sudah kita cari sebelumnya. Sebagai contoh itu 35 dikurangkan dengan maaf, 15 dikurangkan dengan 50 dikurangkan 15 yaitu 35, 35 dikurangkan 15 yaitu 20, begitupun seterusnya hingga semua kolom itu terisi. Langkah ketiga, langkah kelima yaitu kita mencoret nilai nol terbanyak atau kita memberikan garis pada nilai nol terbanyak. Di sini yaitu nilai nol terbanyak berada pada baris E, proyek E itu nilai kolomnya, nilai nolnya ada 3, dan untuk kolom yang ini nolnya juga 3, sehingga kita mencoret nol ini terlebih dahulu.
Karena ini masih ada nol, maka kita menutupi nilai nol dengan garisnya. Selanjutnya itu kita hitung berapa jumlah garis yang menutupi nol. Di sini terlihat bahwa jumlah garis yang menutupi nol itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan total konsultan ataupun total proyek kita itu ada 5. Sehingga belum mencapai solusi yang optimal. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu mencari nilai minimal dari setiap kolom yang belum ditutupi oleh garis. Di sini kolom yang belum ditutupi garis yaitu kolom A dan kolom B, dan kita mencari masing-masing nilai kolomnya. Setelah kita berhasil mendapatkan nilai minimalnya, langkah selanjutnya itu kita kurangkan setiap konstanta yang di sini dengan nilai minimumnya. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 35 dikurangkan 20 dapat 15, dan 70 dikurangkan 20 dapat 50. Begitupun selanjutnya. Langkah selanjutnya itu kita dapat mencoret nilai nol terbanyak terlebih dahulu. Untuk caranya itu dapat disamakan caranya dengan cara sebelumnya, itu cara langkah kelima. Di sini kita hitung lagi jumlah garis yang sudah menutupi nol. 1, 2, 3, 4, 5. Terlihat bahwa untuk garis yang menutupi nol itu sebanyak atau sejumlah 5 garis, sehingga solusi yang kita dapatkan di sini sudah sama dengan jumlah konsultan ataupun jumlah proyeknya, sehingga di sini kita sudah menemukan solusi optimalnya. Dari hasil penugasannya itu pertama kali kita lihat di sini untuk untuk konsultan satu itu otomatis langsung ke E karena tidak adanya opsi lain yang bernilai nol. Begitupun untuk konsultan 3. Di konsultan 3 otomatis langsung ke proyek D dikarenakan proyek D ini cuma satu-satunya opsi dari konsultan 3. Selanjutnya yaitu eh, proyek eh maaf konsultan 2 itu eh maaf konsultan 4 itu otomatis akan ke proyek B dikarenakan eh, konsultan 4 memiliki dua opsi, tetapi untuk opsi E sudah diisi terlebih dahulu oleh konsultan satu. Sehingga untuk penugasannya yaitu untuk konsultan satu itu ke E, untuk konsultan 3 itu ke D, dan untuk konsultan 4 itu ke B. Untuk konsultan 2 dan konsultan 5 itu sama-sama memiliki opsi antara ke A atau C. Untuk konsultan 2 kita bisa melihat pada soalnya. Untuk konsultan 2 itu mana yang terlebih lebih besar, dia ke A ataupun ke C. Di sini terlihat bahwa konsultan 2 itu eh, akan memaksimasi ke proyek C. Sehingga untuk konsultan 2 itu kita arahkan ke proyek C, sedangkan untuk konsultan 5 kita arahkan ke proyek A. Baik, mungkin sekian video tutorial mengenai penugasan atau assignment problem ini dapat dipahami dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya kira itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.